Saudara, ini adalah upah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Saudara, tadi dari awal pada waktu kita menyembah, saudara, saya melihat ribuan malaikat, saudara. Itu memenuhi seluruh Indonesia, 38 provinsi. Saudara, beberapa malaikat itu setiap kali berkepak, saudara, itu keluar, saudara, yang namanya mana, makanan dari surgawi. Saudara, beberapa setiap kali berkepak mengeluarkan, saudara, bunga-bunga, saudara, lambang, dan itu masuk di hati kita, menimbulkan cinta dan gelora. Saudara, ada api-api kecil, ada senjata, saudara, dan setiap malaikat itu berkepak. Seberapa saudara merindukannya, itu seperti bisa masuk ke hidup kita. Saudara, sangat indah, sangat banyak karunia, sangat banyak butiran-butiran permata, sangat banyak kemuliaan seperti emas-emas. Saya berdoa, setiap kali saudara mendengar seperti itu, jangan menjadi orang yang meremehkan. Karena orang yang meremehkan adalah seperti Esau. One day, pada waktu engkau mencari bahkan dengan mencucurkan air mata, engkau tidak mendapatkannya. Saudara, karena itu saya berharap dengan segala hormat, dengan segala passion, kita mau menerimanya dengan sangat. Kita menghargai, memakainya, dan memanfaatkan, saudara, dalam setiap harinya. Saudara, dan ada upah yang luar biasa. Pada waktu kita selesai semua retreat, conference, tiba-tiba Tuhan berkata, hari ini buat semua yang sangat merindukan, buat semua yang bisa menghargai, buat semua yang sungguh-sungguh mengerti, Tuhan bilang mereka akan menerima perjanjian koin. Dan perjanjian ini akan sangat penting, menopang, menyelamatkan, memudahkan untuk apapun di depan. Mari kita mulai pelajari, saudara, ya, perjanjian koin. Saya berdoa saudara menghargai. Yang pertama dikatakan, kemudian ya, Tuhan mengambil kambing domba dan lembu sapi. Tuhan mau kasih buat kita semuanya, kambing domba, lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan. Tuhan mau kasih semuanya. Ya, lalu diberikan semuanya kepada Mahanaim. Amin. Saudara siap terima semua yang terbaik? Ya, saudara, dan kemudian kepada kita, ya, istrinya yang kekasih dikembalikan, saudara, ya. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara bilang gini, apa yang hilang dari hidupmu? Apa yang hilang? Saudara, mungkin kau berkata, ada yang cinta yang hilang di hidup saya. Ada yang namanya gelora yang hilang. Ada yang namanya sukacita yang hilang. Dan kalau saudara ada yang hilang, Tuhan bilang hari ini dikembalikan. Dikembalikan. Saudara bilang, Bu, uangku hilang, warisanku hilang, dikembalikan. Saya berdoa ada sesuatu yang nyala dan berkata, amin. Aku ambil, aku ambil. Karena Tuhan bilang pagi hari ini, berkat yang pertama, saudara, Tuhan mau semua yang hilang daripada engkau dikembalikan. Saudara, nah ini berkat koin. Nah, ya. Saudara, dan kemudian yang kedua, saudara dibilang gini, negeri ini seluruh dunia terbuka untuk engkau. Bukankah hari ini Rusia, Cina semua terbuka buat kita? Saudara, ini salah satu tanda aja. Saudara Joshua dan mengajak saya ke Kanada. Dan kemudian saudara ke Amerika, undangan dari Kanada, dari Amerika juga sudah datang. Saudara, dan kemudian saudara, pada waktu saudara saya mau ke Kanada itu gak bisa, saudara. Antrenya panjang banget, saudara. Saudara, dan dibilangnya, wah pokoknya persyaratannya macam-macam, susah, panjang. Tetapi tiba-tiba saudara, kemarin selesai retret terbuka. Dia bilang 10 hari ya. 15 hari langsung terbuka. Saudara, dibilang pokoknya semua orang yang biometrik 15 hari terima visa. Saudara, terbuka. Dan ini janji Tuhan, seluruh dunia terbuka buat engkau.
seluruh dunia. Saudara, ini waktunya. Ini waktunya. Nah, pengumuman sedikit. Nah, saya siapa cepat, siapa dapat ya. Karena saya nggak mau banyak-banyak. Saudara, tiba-tiba Joshua bilang, kok saya merasa kita harus buat tour ke Amerika dan ke Kanada. Nah, saya doa akhirnya. Pada waktu saya doa, Tuhan bilang, ya itu dari aku. Tuhan bilang, sebelum Amerika runtuh, kamu bawa tour, ambil jarah semuanya. Semua lawatan yang pernah ada, semua yang pernah ya Tuhan berikan ke mereka. Biar bagaimana mereka lah yang sebenarnya mendapat otoritas untuk rule the world. Dan Tuhan bilang, sekarang waktunya ambil, bawa pulang semuanya, bahwa kalianlah yang rule the world. Tuhan bilang, semua kelimpahan yang pernah aku beri, semua kekayaan yang pernah aku beri, semua berkat yang aku pernah beri, semua lawatan yang pernah terjadi, bawa pulang. Tuhan bilang, bawa pulang. Saudara, saya cuma mau satu bus. Jadi siapa yang mau daftar, kita akan pergi saudara 7 hari di luar perjalanan. Amerika dengan Kanada. Bayar sendiri-sendiri ya. Saudara ya, bayar sendiri-sendiri. Yang berasa bahwa saya mau ikut rule the world, menjarah ya. Saudara boleh daftar. Saya pokoknya gini, udah perjanjian ya. Siapa cepat, siapa dapat. Saya gak mau banyak-banyak. Tuhan udah bilang 50 orang saja cukup ya, tanda Yobel ya, 50 orang. Jadi begitu 50 orang bersama saya, Joshua dan semua close ya. Jadi kita sama-sama janji, jangan bilang aduh buka lagi enggak, ribet ya. Karena tujuannya adalah kita 50 tanda Yobel kita akan bawa pulang semuanya. Saudara, dan saudara bilang kapan berangkatnya? Kira-kira April Maret. Antara Maret dengan April. Saudara, kalau saudara berdoa mau, saudara boleh daftar langsung di Kesia Verena ya. Saudara boleh daftar langsung dan kita akan sama-sama saudara dalam 7 hari di luar perjalanan ya. 7 hari di luar perjalanan kita akan mengambil semua secara legacy dari Amerika dan Kanada. Saudara, kita nggak terlalu banyak perang karena Tuhan bilang begini, nggak usah perang, udah diperangin sama Bunita dan kawan-kawan. Nah, enak kan? Tuhan bilang begini, perangnya dikit-dikit aja kata Tuhan, cuma tinggal berkata mengaktifkan. Yang kedua bagiannya adalah menjarah, mengambil semuanya. Dan Tuhan bilang gini, buat penyembahan di tempat terbuka. Hanya itu aja. Nanti ada banyak lagi. Tuhan sudah kasih detail apa yang harus dilakukan. Yang pasti saudara boleh shopping ya. Pasti boleh shopping dengan merdeka ya. Tuhan sudah bilang sama saya. Dan Tuhan bilang, siapkan buat sungguh-sungguh berangkat. Tapi yang berangkat saya gak mau kalau gak rakus. Kita mau rakus yang ilahi. Amin. Dan di sana kita akan ambil semua hamba-hamba Tuhan yang besar yang pernah buat sesuatu di sana. Termasuk saudara, siapa yang membuat Las Vegas Diam? Catherine Kuhlman. Kita akan ambil semuanya. Siap untuk menjarah? Nah, mulai dari hari ini ya. Nanti saya lihat kalau menjarahnya lemak. Ya udahlah, yang itu tinggal aja. Ya, saya mau lihat orang-orang yang menjarah dengan sangat kuat, menjarah dengan sangat rakus, menjarah dengan berkata, Tuhan, semua waktunya buat saya. Ya, saya mau ada passion yang ajaib keluar dari kalian. Nah, terbuka Tuhan bilang, semua negara. Mulai hari ini, setiap saudara, engkau punya hak untuk ke seluruh dunia, memberitakan Injil. Engkau punya hak untuk menjarah, engkau punya hak untuk mengambil, engkau punya hak apa saja. Saudara, itu berkat saudara. Dan kemudian dikatakan begini, bayangin ya, negeri ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Saudara, jangan dibilang gitu, terserah. Kamu mau ngapain, terbuka. Saudara, lalu berkata lagi saudara,
Dan kuberikan 1000 shikal perak. Itu bukti kesucianmu bagi semua yang bersama-sama engkau. Tapi ini ayatnya, dalam segala hal engkau dibenarkan. Saudara, pada waktu saudara nanti terima 1000 itu, saudara maka jangan bilang begini ya, jadi saudara nyolong, angkat, dibenarkan. Bukan itu. Saudara berzina, angkat, dibenarkan. Nah, itu ngawur namanya. Pada waktu saudara terima itu, proses dimulai. Dia akan merekayasa, mendidik, mulai memproses hidup kita. Karena dia mau dalam segala sesuatu dibenarkan. Mungkin ada jam tidur tidak benar, dibenarkan. Miel sudah mulai melakukan. Nah, setiap jam 10 lampu dimatikan ya. Saudara ini mulai. Dia sengsara banget karena biasanya dia tidur jam 12, saudara. Tetapi saudara mulai dibenarkan harus sekolah. Jadi jam 10 lampu dimatiin. Melek mata segede jengkol katanya ya. Tetap harus dimatiin saudara ya. Supaya apa? Dibenarkan. Tetapi kita semua segala aspek. Saudara, Tuhan mulai bilang benarkan. Dan aku akan berurusan dengan setiap kalian. Untuk mulai membenarkan caramu hidup. Caramu pakai uang. Caramu melayani. Caramu saudara berkomunikasi. Mungkin ada sikap-sikap kita yang gak benar sama orang tua. Saudara, kalau engkau tidak hormat sama orang tua, berkat itu gak turun. Susah sekali turun. Saudara, ada banyak orang bilang begini, saya pelayanan. Tetapi di rumah saudara, caramu bersikap dengan orang tua itu menghalangi berkat. Dan biarkan Tuhan membenarkan engkau. Pada waktu saudara angkat, dia akan mulai berurusan dengan setiap aspek dalam hidupmu. Itu karena cintanya. Supaya kita semua ujungnya berdiri di hadapan Tuhan tanpa cacat, tanpa celah. Amin. Tetapi jangan takut, jangan takut. Setiap kali kita tidak bisa, setiap kali usaha jatuh gagal, tiba-tiba ada kasih karunia, keset, anugerah yang juga mengcover. Itulah koin. Tiba-tiba saudara diberi kemampuan. Saudara mungkin dulu saudara pikiran kotor. Saudara cuma tinggal bilang, Tuhan tolongi pikiran kotor. Hilang. Mungkin tiba-tiba saudara, orang yang dulu saudara ya, mualasnya setengah mati. Tiba-tiba saudara tidak bisa kalau tidak kerja. Ini namanya anugerah koin perjanjian. Saya berdoa setiap saudara mengerti dan mengangkat dengan benar. Engkau akan lihat bagaimana rekayasa Tuhan. Bagaimana anugerah. Bagaimana ciptaan yang baru dimasukkan dalam hidup kita. Bagaimana kesukaan yang baru dimasukkan dalam hidup kita. Dan tiba-tiba kita dibenarkan. Kita dibenarkan. Mungkin saudara pernah ingat kesaksian Pak Yusak. Saudara dia suka banget nonton Marilyn Monroe dan semua film-film yang begitu-begitu. Tapi tiba-tiba dia lihat gak suka sama sekali. Dia bilang apa bagusnya? Ini dibenarkan dengan anugerah. Saudara, hari itu ada Victor, kalau saudara pernah kenal, dari Batam. Sehari dia itu ngerokok 7 pak saudara. Pada waktu dia teriak, dia bilang, Tuhan aku mau lepas dari rokok. Saudara, dia bau rokok aja muntah saudara. Saudara, seketika pulang dia mau ambil rokok, bau muntah saudara. Muntah. Dia bilang aku gak bisa ngerti. Aku sampai coba merokok karena dia bilang sayang. Rokoknya mahal. Sudah ada, dia bilang gini, nanti kalau udah habis baru gak beli lagi. Tapi dia bilang baru ngambil baunya muntah. Saudara, pada waktu kau teriak. Saudara, saya ngobrol sama Bevis. Bevis itu dulu jatuh bangun dalam perzinahan.
Saudara, dan saudara pernah dengar ceritanya, waktu tiba-tiba di dalam sebuah KKR, Tuhan bilang maju, maju. Saudara, kadang-kadang kalau saudara sudah pelayanan, kalau saudara anak Pak Yusak, saudara atau saudara ini cucu Pak Yusak, anak hamba Tuhan, untuk saudara maju itu lebih susah. Ada beban mental. Saudara, karena itu saya selalu bilang sama penari, sama siapapun, kalau sampai itu mulai ada dalam hidupmu, itu rugi besar. Kalau engkau sudah tidak bisa maju hanya gara-gara beban mental. Kalau Obaja sudah tidak bisa berteriak pada waktu altar call karena beban mental, itu bodoh banget. Saudara, semakin kita naik ke atas, biasakan diri kita untuk semakin mudah dihancurkan, mudah diinjak, mudah bertobat, mudah merendahkan diri, mudah saudara untuk istilah saya ya, nelongsor. Itu jaminan untuk engkau tetap ada di atas. Tapi begitu engkau membiarkan, susah bertobat, susah nelongsor, susah mengakui kesalahan, kalau ditegur mulai gampang berdebat, saudara, itu awal kehancuran. Hari ini pada waktu koin ini diberikan, saudara harus mulai berkata, Tuhan, mulai benarkan hatiku. Semua yang sudah mulai mencong 1 senti, mungkin cuma kecenderungan tidak suka ditegur, benarkan. Dan hari itu Bevis dari ujung di HS maju ke depan. Saudara, ditertawakan, diejek. Karena altar call-nya buat perempuan yang dilecehkan. Tapi Tuhan suruh majunya pas itu. Saudara coba bayangin ya. Kalau saudara pria jantan gede banget. Dan altar call sedang di sini ada perempuan yang dilecehkan, maju ke depan. Dan saudara, Tuhan bilang maju sekarang. Saudara bayangkan, gak gampang loh. Waktu ke depan gak didoain, diomonginnya begini, lu memangnya dilecehin? Lu gak dengar kalau yang dipanggil itu perempuan? Saudara, tapi dia bilang sejak hari itu dia lepas sama sekali. Dia bilang, saya gak bisa lagi buat sama orang lain. Totally berhenti. Sekali lagi, ya. Apakah saudara hari ini dengan sangat percaya bahwa perjanjian koin itu membenarkan kita dengan caranya yang ajaib? Saudara mungkin bodoh, saudara bilang, Tuhan beresin otakku. Saudara mungkin tidak bisa kerja, Tuhan bilang, Tuhan beresi, beri kemampuan kerja. Tuhan mau membereskan sehingga dalam segala hal engkau dibenarkan. Saudara, ini sesuatu yang sangat ajaib. Tetapi ayatnya berkata, saudara, selanjutnya Abraham berdoa dan Allah menyembuhkan dan melahirkan. Saudara, ini berkat include. Tuhan bilang begini, mari saling mendoakan, maka kamu akan saling sembuh dan kamu akan melahirkan perkara-perkara yang besar. Mulai melahirkan jiwa-jiwa, melahirkan kegerakan, melahirkan mungkin perusahaan-perusahaan besar. Setiap kita, saya berdoa, kita bukan menjadi orang yang melayani retret, tetapi kita tidak melahirkan apa-apa. Kita bahkan kehilangan berkatnya, tapi biar kita menjadi orang yang disembuhkan. Saudara, ada yang bersaksi ajaib banget ya. Saya ulang sedikit, saudara, dia punya benjolan dan dia juga, saudara,
sakit-sakitan sehingga dia tidak bisa datang. Pada waktu itu pentahiran, dia ikut dari rumah dan kemudian dia masuk ke WC, masuk ke kamar mandi, dia ambil air, dia banjur 7 kali, saudara. Dia cuma banjur pakai gayung, saudara. Karena bahkan di rumahnya tidak ada bathtub, saudara ya, jadi dia tidak bisa nyelam. Dia pakai, saudara, tahu selesai itu benjolannya hilang, lenyap, tidak berbekas. Sekali lagi, dia mau menyembuhkan kita. Amin. Dia mau menyembuhkan kita. Sembuh di roh, sembuh di jiwa, sembuh di tubuh. Dia sangat mau. Dan dia mau membuat kita melahirkan. Saudara, nah koin ini, kalau saudara lihat koin ya, ada 2 sisi, saudara ya. Dan gambarnya beda satu dengan yang lain. Dan Ruth berkata, jangan desak aku. Karena di mana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu bangsaku. Dan saya mau kita tambah dengan passionmu passionku. Hatimu hatiku. Imanmu imanku. Saudara, ini yang Tuhan mau berikan pada saat kita punya perjanjian koin dengan Tuhan. Saudara, perjanjian koin bisa dengan Tuhan, pasti harus dengan Tuhan. Tapi kita bisa dengan 1 orang, 2 orang yang berbeda dengan kita. Banyak orang suka punya perjanjian dengan yang sama dengan kita. Tapi perjanjian koin itu depan dengan belakang beda banget. Saudara, tujuannya apa? Supaya kelemahanmu ditutupi dengan kekuatan yang lain. Tetapi sebelum kita masuk, itu nanti ada di belakang, saya juga bahas, ada ayatnya. Perjanjian koin ini, saudara, terutama dengan Tuhan. Buat sebuah keputusan yang berkata, kemana kau pergi Tuhan? Aku ada di situ. Kan nggak mungkin ya, muka koin di sini. Di Indonesia muka koin yang satu ketinggalan, saudara ya. Mungkin di Malaysia, kan gak bisa. Jadi perjanjian koin adalah pada waktu dengan segenap hati saudara begging, teriak dan berkata seperti Ruth. Saudara harus ada tangisan, ketetapan, saudara, tujuan, sesuatu di sini yang tidak pernah bisa dibatalkan, yang berkata, kemana kau pergi Tuhan? Aku di situ. Kemana kau bermalam? Aku di situ. Hatimu itu hatiku. Imanmu itu imanku. Engkau mau gedung pesawat tempur? Yes, aku mau. Engkau sangat menginginkan? Iya, aku sangat menginginkan. Engkau mau cepat Tuhan? Aku sepakat. Aku akan gerak cepat. Saudara, bisakah kita dengan sebuah determination, ketetapan di sini, kesepakatan, keputusan, aku tidak terpisahkan dari hatimu, cintamu, pikiranmu, detakmu, geloramu. Sekali lagi, kalau koin itu kau cuma butuh sepakat. Tapi saudara tidak bisa begini ya. Tuhan sangat semangat soal saudara retret. Dan saudara gini, ya udah, oke, yuk maunya apa? Ya udah, mau retret lagi, oke, berapa? Tuh kalau saya jadi Tuhan ya, langsung udah gini, nggak jadi, cari yang lain. Saudara, ada orang yang ya itu mungkin terlalu kasar ya. Tapi ada orang-orang yang di dekat saya. Ya udah gampang ya. Salah satunya contoh adalah Burut. Burut itu sering kali gini. Bu, saya jemput ya. Nah ya, saya pengen ketemu ibu. Ngomong dari heart to heart. Ya, saya pengen banget Bu. Ya, menikmati. Tapi begitu datang, wajah itu udah kayak berbeban berat. Terus ini, ibu mau makan apa? Lihat mukanya ya udah semua gairah hilang. Terus saya langsung ngomong gini, Ruth,
kita makan yang cepat, kamu pulang tidur deh. Ya, cari Tuhan aja deh. Ya. Gak mungkin saya cerita. Gak mungkin saya menambah beban. Gak mungkin saya bagi yang ilahi. Kenapa? Terlalu penuh dengan dirinya. Hari ini seberapa banyak kita, Tuhan tidak bisa bagi apapun dengan saudara. Karena saudara terlalu penuh dengan dirimu. Kenapa kita tidak rasakan hadirat Tuhan? Kenapa orang daerah sampai jam 12 malam masih nyembah, masih doa di tabut, tidak mau balik ke kamar? Karena mereka kosong dan mereka menghargai. Sedangkan kita sudah terlalu penuh. Kita sudah terlalu penuh. Saya berdoa, berkata Tuhan, kembalikan lapar dan haus. Lapar dan haus. Supaya aku bisa menampung semua cinta dan passion, semua getar dan geloramu. Saya males sih sebenarnya. Saya ini bukan orang yang suka jalan-jalan ya. Dengar kata Amerika 24 jam, alah sudah males. Tapi begitu saya ngomong kemarin, saya bilang ini, Tuhan, bagaimana soal Amerika dan Kanada? Nah, tiba-tiba Tuhan cerita dengan penuh gelora. Kalau saudara ya, saya cerita, saya yakin semua saudara pengen berangkat. Jadi karena itu saya nggak mau cerita supaya jangan kosong Mahanaim. Dan memang cuma 50 orang yang saya mau bawa. Saudara, karena Tuhan itu sampai bilang begini, sebuah negara yang kucintai, kulimpahi, kudandani. Kuberikan semua kemuliaan. Kuberikan semua tetesan madu dari hatiku. Sebuah negara yang sangat kumanjakan. Lebih dari yang lain. Tapi mereka menginjak-injak madu. Karena mereka terlalu kenyang. Dan dia berkata, jangan sampai Mahanaim menjadi seperti Amerika yang menginjak-injak madu. Dan dia melirik ke saya dan dia berkata, kamu masih lapar? Saya cuma bisa nangis dan bilang, aku masih lapar. Aku masih lapar lawatan. Aku masih lapar kemuliaan Tuhan. Aku masih lapar kegenapan. Aku masih lapar lihat KKR dan lihat retret yang akan jutaan orang. Saya bilang, Tuhan, aku gak capek kok 3 hari retret. Aku segenap cinta hatiku berkata, ayo buat lagi yang lebih besar. Ayo buat lagi Tuhan. Di setiap provinsi 10.000 sampai 50.000. Hayu Tuhan. Dan saya bilang hanya mereka yang lapar yang akan berangkat. Saya gak mau mereka yang sudah menginjak-injak madu. Kau yang berkata bosan dengan hadirat Tuhan. Jangan kotori. Dan kau tidak bisa buat perjanjian koin. Yang selanjutnya, ini perjanjian koin. Koin itu untuk apa? Untuk membayar. Saudara, Matius 11, 29, 30. Pikulah kuk yang kau pasang. Sebab kuk yang kau pasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Saudara, ada harga jelas yang harus kita pasang. Dan harus kita bayar. Tapi
Tapi Tuhan bilang kalau engkau ini benar, ya, dapat beban dari Tuhan, hatimu benar, semua benar, itu ringan dan enak loh. Ringan dan enak. Kalau saya gini, aduh gue sakit di pelayanan. Salah cook, salah tempat, salah hati, salah mikir, salah saudara caramu melayani. Bisa mengerti? Tapi kalau saudara benar, saudara akan berkata, tidak ada tempat like this. Ini tempat terenak di hadirat Tuhan. Saudara, saya gak akan tukar kok saudara. Untuk jadi saudara ya arsitek di luar, never. Aduh, saya gak bisa bayangin ya saudara ya. Kalau saya harus tukar di hadirat Tuhan, khotbah sebegini menyenangkan. Saudara ya, bisa ngomel sepuasnya, bersama menyatu dengan Tuhan. Aduh ini, saudara, ini makanan terlezat dalam hidup saya. Bisa marah-marah sama saudara, itu makanan terlezat buat saya. Saudara ya, dan saya harus di atas gedung yang belum jadi. Saudara ngitungin tehel, meriksain bocoran, saudara ya, meriksain cor-coran padat atau tidak, saudara meriksain kolomnya ukuran benar, lu pingsan gua. Loh, itu yang harusnya tugas saya kalau saya di dunia loh. Saya akan di tempat yang paling kering. Saudara kan belum panas, belum jadi toh gedungnya. Loh, arsitek kalau udah jadi kan gak dibutuhin. Dibutuhkannya pada waktu belum jadi kan. Suruh ngeliatin itu. Oh ini masih bocor nih. Ya. Ini sambungannya gak benar. Apa gak saya teriak saudara. Sedangkan hari ini suruh begitu aja males. Apapun yang detail, nikah. Saya berkata gini, Tuhan, seberapapun cook yang kau berikan buat Mahanaim. Misalnya cooknya tambah lagi, Tuhan bilang gini, Iin, bukan buat pasukan di 34 provinsi, 38 provinsi, tapi buat pasukan di 200 negara. Saya akan bilang gini, yes. Apa susahnya? Itu nikmat kok. Saya naik first class, apa gak gaya? Saudara, perkara bu gak bisa bahasa Inggris, gampang. Bahasa roh aja mudeng pasti. Minta karunia yang lebih lagi, ya, untuk menetapkan semuanya. Cuma itu belum. Sekarang kan perintahnya baru 2. Amerika Kanada beresin doa buat gedung pesawat tempur. Buat saya, oke. Siapa semangat buat gedung pesawat tempur? Seminggu ini saya udah pakai ini 3 kali, saudara. Cuci pakai lagi, saudara ya. Saudara bilang, Bu, kenapa? Karena udah ada pesawat tempurnya, saudara. Buat saya ini tanda kecil. Saya berkata heart and soul sama Tuhan. Ya, jadi saya udah pakai aja, tapi tenang saudara. Ya, saudara boleh beli. Kalau yang ini harus beli. Ya, ini harus beli. Ini produknya Yedija. Ini harus beli. Sudah ada pesawat tempurnya, karena mereka menangkap langsung dengan cepat. Tetapi nanti saudara di akhir Februari kita semua akan dapat seragam baru dan benar-benar pesawat tempur. Dengan segala tulisan. Nah, ini gedungnya. Yuk angkat tangan semuanya. Jadi dalam nama Yesus, tahun 2023 ya, kita akan lihat saudara ulang tahun Mahanaim, kita ada di gedung itu. Ya, ingat sekali lagi, mari bersama-sama ulang tahun apa? Mahanaim, ulang tahun kita. Ada di mana? Gedung itu. Kita akan buat, saudara. Kita akan buat. Tapi saudara harus pikul cook dengan enak dan ringan. Jadi sekali lagi, kalau buat saudara pelayanan sudah beban, saudara main keyboard berat, saudara nangis di pelayanan, Eliezer merasa sangat terbebani di SS, ada yang salah. Ada yang salah. Karena pelayanan itu harus enak dan
ringan. Ibu Ruth, Manado berat atau ringan? Ringan. Enak gak Bu Ruth keliling? Enak. Tadi pagi gaya dia. Saya ini kalau kebanyakan ngomong gak suka. Saya bilang bohong bener. Bohong benar. Saudara, seringkali kita itu salah, saudara. Kalau saudara tidak menghargai dan bilang gini, aduh pelayanan itu capek, udah gak usah pelayanan. Bu Yin galak hari ini. Karena saudara harus menghargai sekali koin. Saya hargai semuanya. Saya gak akan tukarkan. Bahkan orang nawarin saya jadi pendeta dimanapun, saya bilang, tidak ada seperti tempat ini. Ini kuku. Kuk saudara terserah. Kuk saya ringan dan enak. Nah ya. Fendi, Hananel, berat atau ringan? Enak. Mukanya belum menikmati. Saudara, ayo. Kalau ada yang belum menikmati, mari bertobat. Joshua, rok berat atau ringan? Enak, sudah dinikmati? Nah belum. Nah, itu juga belum. Saudara itu memang parah. Belum punya kenikmatan seperti saya menikmati semua yang Tuhan sediakan. Ya, bereskan, karena itu juga harus dibenarkan. Ya. Saudara, ayatnya bilang, dapatkah dua orang berjalan bersama-sama bergandengan tangan jika mereka belum menyepakati tujuan mereka bersama? Saudara, dalam hidup saya, saudara ya, saudara, ini yang selalu saya rasakan. Apapun, saya ini terasa Tuhan menggendong, menggandeng, dan Tuhan memeluk saya. Saudara, saya rasakan ada sesuatu yang apa ya? Perjalanan itu perjalanan cinta, bukan perjalanan beban. Kadang-kadang saya di pesawat itu saya ngobrol, saya nangis sendiri, saya nikmati. Saudara, kadang-kadang saudara bayangkan saya berapa kali, saudara, saya ke daerah, Tuhan taruh saya ya tiba-tiba di depan laut, bagus banget. Panas sih di Gorontalo. Tapi saya lihat Tuhan itu ditaruh di bagus banget. Sampai saya bilang gini, Tuhan, kita pacaran yuk. Setiap saat, saudara masih ingat cerita saya? Waktu Tuhan bawa saya ke Gunung Pelangi di Cina. Saudara, saya lihat, saya bilang gini, Tuhan ini 50 hektar. Saya suruh jalan kaki, mau gimana? Gak ada A, gak ada B. Orang bilang, Bu ikut saya. Saya yang ngontrol seluruh gunung ini. Begitu saya naik, ada saudara cool box. Di dalamnya es. Air es setengah beku. Saya bilang gini, Tuhan bagaimana kau menyediakan di Cina air es setengah beku untuk kekasihmu. Ini loh, berjalan bersama. Berjalan bersama. Nikmati setiap detik. Nikmati setiap perjalanan. Nikmati setiap getar. Nikmati setiap keajaiban. Saya berharap saudara ini punya kayak begini. Saya ini suka ya kalau misalnya tiba-tiba saya KKR di satu tempat, kemudian dibilang badai. Saya akan lihat Tuhan dan berkata begini, ini waktumu, pamer Tuhan, pamer. Ini waktumu pamer kekuatan. Ini waktumu bikin panggung buat saya. Bahwa dalam sekejap kau meredakan semuanya. Dan saya akan tatap matanya dengan senyum dan berkata, saat-saat begini gue cinta banget. Karena saya lihat bagaimana kau menunjukkan pamer kekuatan, pamer keajaiban. Saudara, buat saya retret ini dia pamer.
Bayangkan saudara ya, semua sayur didatangkan dari Sukabumi, dari agama seberang. Bukan orang Kristen loh. Dan bawa 3,5 hampir 4 ton sayur. Pamer. Dia bilang, beberapa orang tuh gak percaya saudara. Saking gak percayanya, ada orang nekat memeriksa ke Cianjur. Kok ada juga ya? Beneran. Beneran. Saking gak percayanya, orang meriksa ke Cianjur. Apakah dia bilang ini? Itu pasti cerita itu dibumbuin. Jadi mereka berpikir kita itu beli sama petani dengan harga murah. Bukan petani yang mempersembahkan. Saudara, dia ngecek ke Cianjur. Coba bayangin. Baru mereka tahu bahwa petani itu mesti jalan untuk ke tempat saudara yang mobil bisa masuk. Itu jalan 2 jam. Satu petani bawa 2 koli. Dan waktu dikumpulkan semua di pinggir jalan. Saudara, itu sampai hampir tidak berangkat. Karena truknya melesak saudara. Karena terlalu banyak. Terlalu banyak. Bagaimana Tuhan bisa menggerakkan orang sampai murah. Burut saksinya. Dikasih uang cuma jajan sama Burut. Enggak mau. Diamplopin dikasih. Ngomongnya gini. Kami ridho, jangan kasih uang. Kalau kasih uang, nanti dia bilang zakat kami enggak sempurna. Ya. Saudara sudah dari sana, bawa dia yang megangin ke sini 5 jam. Saudara mikul, dikasih cuma uang. Kalau kita kan pelayan-pelayan Tuhan ya, kasih duit kan terima ya. Amin, puji Tuhan gitu ya. Coba bayangin lo mental kalian. Oh kan suka dikasih kan langsung ya, puji Tuhan ya. Ini mereka masih tinggal di tenda. Bayangin nih saudara ya, saya kadang-kadang gini, malu loh kita itu. Mereka masih tinggal di tenda. Mereka angkut ya. Dengan metik manen butuh sehari semalam sampai jalan ke tempat. Dikasih uang, diamplopin. Bilang ini persembahan, ngomong bilang jangan. Tolong jangan. Kalau enggak zakat kami enggak sempurna. Bayangkan. Bisakah kita punya hati seperti itu? Saudara, sekali lagi kita adalah koin itu berbeda tapi disatukan. Kalau saudara membuat perjanjian koin dan saudara berharap sama, maka saudara salah besar. Kalau saudara berharap ya, saudara sama dengan saya, salah besar. Pasti akan banyak perbedaan. Ya, tapi justru perbedaan itulah saling menutupi. Saya akan bacakan yang di bawah aja. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Yang lain berkata supaya ada kegenapan. Saudara, saya ini paling tidak tekun lah. Suruh puasa, baca Alkitab, kadang-kadang banyak bolongnya. Tuhan bilang ini, kenapa saya gak pernah kena tuntut? Karena saya punya perjanjian koin dengan Pak Luki. Dan koinku yang satu ini tidak pernah bolong. Soal baca Alkitab, soal nyembah Tuhan, soal yang rutinitas. Saudara, hari itu Pak Luki sempat, saudara ya, suam dan beku beberapa tahun. Saudara, dan Alkitab berkata yang suam dan beku itu dimuntahkan loh, itu hukumnya. Tapi kenapa beliau tidak pernah kena hukum itu? Karena kami punya perjanjian koin. Ya, sebeku apapun, sesuam apapun, sisi yang lain,
selalu hot, ya, selalu menyala-nyala, saudara. Saudara jadi iblis nggak bisa nuntut. Ini enaknya perjanjian koin. Berapa kali, saudara, setiap kali saya melakukan kesalahan, saya langsung bilang mau Pak Luki, Luk, gua salah lagi nih, Luk. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia bilang, Bu, saya salah. Saya bilang, nggak apa-apa. Bukankah untuk itu perjanjian kita? Untuk saling menutupi, saling membayar, saling melengkapi, saling menggenapkan. Saudara, ini yang ajaib. Ini juga berkat, ya, buat semuanya. Yuk kita baca sama-sama. Saya berharap semua saudara menerima, mengambil, memegang ini. Karena ini perjanjian. Ya, Yesaya 46. Next. Saudara, ini yang Tuhan katakan perjanjian koin. Koin itu untuk membayar ini. 3, 2, 1. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, menyelamatkanmu. Tidak ada yang seperti aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Saudara, saya sampai nangis waktu Tuhan datang pagi-pagi. Dan dia bilang, nak, sampai masa tuamu, aku akan menggendongmu. Aku ini sudah menggendong Mahanaim. Seberapapun kita tidak bisa jalan bego memalukan, aku menggendong. Aku telah melakukan, tapi aku mau menanggung kamu terus. Dosa kita, perzinahan kita, kepelacuran kita, kemalasan kita, dia sudah tanggung. Dan dia bilang, aku mau tanggung terus. Aku memikul dosamu, menyelamatkanmu. Dia bilang, semuanya aku sudah beritahu. Sebelum semua ini terjadi, aku sudah beritahu. Saudara sudah tahu ceritanya, ya. Saya sedikit cerita soal pesawat tempur. Tuhan itu cerita sangat banyak soal pesawat tempur. Tapi saya belum bisa cerita karena saya bilang begini, Tuhan, ini mau retret, tugas banyak. Gak ada uang. Aku cerita, mereka gak akan ada iman. Tapi hari itu saya tahu passionnya. Dia bilang, nah itu pesawat lambang 7 kali kecepatan suara. Dia bilang itu tanda bahwa akan ada penggenapan sangat cepat. Itu tanda kamu berkata-kata, aku sudah melakukan, bahkan aku sudah menyelesaikan. Dia berkata itu tanda, nak. Begitu engkau masuk di dalamnya, engkau semua akan terbang sangat cepat. Kau lepas dari semua gravitasi. Kau lepas dari semua istilahnya tuntutan apapun yang dunia coba sodorkan. Dia berkata itu akan mengalahkan semua musuh. Dan itu juga jaminan diangkat di awan-awan. Saat Tuhan cerita, Tuhan bilang, tidak ada waktu, nak. Tidak ada penundaan lagi. Dan aku mau engkau masuk masa supranatural. Aku tahu bahwa engkau tidak mampu. Tapi kalau masuk pesawat tempur kan tinggal duduk toh. Yang terbangan pesawatnya toh bukan kita. Tuhan bilang, ini caraku menggendongmu. Ini caraku merekayasa. Ini caraku membawa engkau lepas dari gravitasi, lepas dari dosa, lepas dari semua
yang mencoba menghentikanmu. Sekali lagi dia bilang ini cuma tindakan profetik yang simpel. Tapi ini akan mengunci semuanya. Menggenapkan semuanya. Tuhan bilang buat 12.000. Dan 12.000 orang pada waktu berlutut bersama mewakili bangsa-bangsa dan 38 provinsi. Maka apapun yang kau putuskan akan terjadi. Sekali lagi hatinya. Dan tiba-tiba saudara bisa bayangkan, kita bahkan tidak mau memikirkan itu sebelum retret. Tiba-tiba Pak Jo mendapat penglihatan. Saudara, dan dia melihat saudara yang namanya sayap besi. Tapi kalau saudara tahu, saya di WA sama saudara di Line dengan lebih dari 5 orang. Termasuk salah satu dari Papua. Saudara, sebelum Pak Jo ngomong, mereka sudah dengar suara pesawat tempur. Betul ya Pak Fendi? Lambaikan tangan Pak sebagai tanda saya tidak bohong. Saudara, dia dengar audible. Saudara, dan 5 orang. Saudara bilang ini, Bu, sebelum Pak Jo ngomong, saya sudah dengar suara pesawat tempur. Dan Tuhan bilang, pertempuran segera dimulai. Sekali lagi saudara, ini hati Tuhan. Dia melindungi, dia merekayasa mempercepat. Dan hari ini ayat ini adalah ayat pesawat tempur. Aku menggendongmu. Loh kan pesawat itu yang gendong kita toh. Aku menggendongmu. Aku memikul. Aku menanggung. Dan dia yang menghadapi badai. Yang menghadapi gravitasi. Ya pesawat. Ini yang Tuhan bilang, aku yang hadapi. Kamu tinggal masuk di pesawat. Sudah masuk aja. Saudara, dan dia bilang, aku pasti melakukannya. Aku telah mengatakan, aku akan memanggil orang yang melaksanakan. Saudara dengar panggilannya? Saudara dengar panggilannya? Rupanya masih banyak yang tidak mendengar. Saudara-saudara dengar panggilannya. Saudara, saya dengar suara itu. Ada orang-orang dari luar negeri yang gak ikut. Dengar panggilan. Ada orang ajaib banget saudara. Dia bilang, Bu, begitu saya dengar suara pesawat tempur. Dia dari luar negeri. Saudara, dia bilang begitu saya dengar. Dia bilang begitu, saya langsung ikut streaming. Jadi dia ternyata hari itu dia sebenarnya gak ikut streaming saudara. Dia bilang saya lagi kerja. Tetapi pada waktu dia dengar saudara suara pesawat tempur, Tuhan bilang gini, dengerin streaming. Dia langsung nyalain streaming. Saudara, dan pas pada waktu Pak Jo bilang ini, tabur. Saudara, dia tabur saudara. Dia langsung tabur, dia tabur 300 juta saudara. Saudara, dia langsung tabur 300 juta. Saudara, dan dia bilang besoknya dia langsung terima proyek. Bukan buat dia ya, proyek buat perusahaan. Tapi dia juga dapat komisi. Saudara, sebesar kalau uang di Indonesia 3M. Dan dia bilang sama banyak orang, mereka yang bisa dengar sangat cepat. Benar dia bilang. Ya, bukan berarti dia terima 3M ya, jangan salah nanti kesaksian saya jadi salah. Saudara, dia bagian tanda tangan proyek dan dia pasti dapat komisi juga. Dia bilang, saya tabur, yang dia tabur uang pribadinya. Dia bilang, saya langsung dapat proyek sebesar 3M. Dan itu cuma salah satu dari kesaksian. Ada beberapa kesaksian. Saudara, dia tabur, saudara, keluarganya itu pelit sekali. Begitu dia tabur, saudara, keluarganya yang pelit langsung telepon dan bilang gini, ini awal tahun mau sinja, gua mau ngasih elu ah. Dia bilang, udah ini anggap warisan ya, lu jangan ngutak-ngutik warisan lagi ya.
Padahal saudara, dia juga gak berani ngutak-ngutik warisan karena saudaranya ini pelit dan pemarah saudara. Tapi tiba-tiba begitu dia nabur, besoknya telepon ngomong gitu. Ini mau Sinja, ya, mana nomor rekening lu? Gua transferin. Saudara, dan dia dapat 10 kali lipat dari apa yang dia tabur. Dia bilang, Bu, ini benar-benar momennya. Dia bilang jangan lewat. Tahun ini pesawat tempur itu harus jadi. Karena itu saya mau sepakat sama saudara. 9 November kita ulang tahun di mana? Pesawat tempur. Saudara, kita akan ulang tahun di situ. Kita akan ulang tahun di sini. Saudara, Pak Mul sudah buat segala macam model, saudara ya. Saudara udah tinggal, saudara malam, pagi, siang. Saudara model pesawatnya besar kecil. Kalau saudara tanya, Bu, pesawatnya nanti bisa dimasukin? Bisa. Tapi kalau 12.000 di pesawat gak bisa saudara ya. Saudara, ini Pak Mul bilang, Bu gimana kalau modelnya 2 begitu? Aduh, nanti terserah lu lah. Ya saudara nanti di batik yang nanti kita buat, Ibu Nita maunya 7. Oke. Ya, dia maunya, Bu 7 pesawat tempur ya, supaya 7 panggilan, gak mau 1, boleh. Udahlah terserah lah ya. Dia bilang tambah lagi ribuan yang kecil-kecil, boleh. Udah, setiap orang boleh mengekspresikan saudara. Nah, rencananya yang di atas itu nanti buat ruang grand room dan ruang doa ya. Tetapi buat yang awannya itu kita semuanya. Tapi semua orang bisa naik ke atas, bisa masuk di ruang doa saudara ya. Akan dibuka 24 jam saudara. Ruang doanya, menara doanya adalah di pesawat tempur. Ya, sekali lagi saudara, sudah ada Ibu Nike, sudah boleh ditampilkan? Boleh ditampilkan juga pilihan beberapa tanah. Kita gerak cepat, kita tidak mau berlambat-lambat saudara ya. Nah saudara, ini yang pertama. Kalau saudara tahu, ini yang belakang Mahanaim ya, yang tadi saya bilang. Saudara, ini memenuhi syarat. Saudara, areanya 20.000 saudara. Kita butuh 2 hektar. Kita percaya. Nah, ada pilihan lain. Next. Saudara, pilihan kedua di sini. Karena kalau pilihan yang lalu itu terlalu kecil. Saudara, pilihan kedua di sini. Ini di belakang pom bensin. Ini yang Sutet. Ini di Sutet saudara. Di daerah Rawa-Rawa. Saudara ya. Saudara, ini daerah Rawa-Rawa. Ini tanah sitaan saudara. Jadi tinggal diurus ke bagian apa itu? Ke bank ya. Ini tanah sitaan punyanya Pak Pepen saudara, apa itu bekas wali kota Bekasi yang lalu saudara ya. Ini luasnya 16 saudara, kurang sedikit daripada jatah yang seharusnya kita butuh 20 saudara, 20.000 sebenarnya. Next, ini yang saya lebih taksir ya. Ini yang belakang bensin ya saudara. Ini belakang bensin saudara, pom bensin. Saudara di seberang, kalau saudara tahu belakang pom bensin, ini dekat banget dengan rumahnya Ibu Ruth dan Pak Luki. Jadi Pak Luki dan Bu Ruth kalau mengambil yang ini tiap hari harus doa di situ. Karena bisa ditembus dengan gang jalan kaki. Saudara, dan ini ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Saudara, ini cuma 1 juta per meter. Persoalannya cuma satu, nggak ada jalan masuknya. Kan namanya pesawat ya. Saudara, jadi masuknya itu gang. Saudara kalau lihat itu gang kecil-kecil saudara ya. Masuknya itu gang kecil-kecil saudara. Nggak ada jalan masuknya saudara. Tapi ini gede banget. Saudara, ini luasnya 29 saudara meter. Jadi ini sebenarnya paling ideal. Harganya juga sangat oke. Karena harganya cuma 1 juta per meter. Persoalannya dia tidak punya jalan. Karena itulah murah saudara. Karena dia tidak punya jalan. Karena masuknya harus lewat gang. Belum ada jalan sama sekali ke sana. Ya.
butuh keajaiban juga karena dia tidak punya jalan, karena itulah dijual murah, saudara. Ya, sekali lagi itu masih ada banyak lagi pilihan, tapi ini 3 yang paling dekat. Ya, masih ada banyak pilihan yang rada jauh, yang harganya juga. Cuma saya masih berdoa, tapi saya sekedar membukakan bagaimana iman saudara. Mau yang belakang turun dari saudara berapa ya? Dari 12 kita bilang harus jadi 1 juta gitu ya. Ya, atau mau yang di sana enggak tahu bagaimana tiba-tiba pemerintah memaksakan untuk membuat jalan ya. Nah itu nanti kita kasih ke Pak Luki untuk tiap hari jalan. Kalau lewat ganggangnya ada, saudara. Banyak jalan, saudara, menuju tanah itu. Tapi masih gang jalannya, baru bisa buat motor. Oke, tapi Tuhan berkata, aku pasti melaksanakannya. Amin. Jadi pasti 9 November kita sudah di gedung baru. Pasti, tidak ada penundaan lagi. Oke, terakhir ini yang akan kita buat sehabis ini. Setelah kita memakan semua jarahan, semua roti profetik. Saudara 2 Tawarikh 20 ayat 22-25. Mari kita baca lagi bersama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatnyalah Tuhan penghadangan terhadap musuh sehingga Mahanaim aman. Lalu Mahanaim dan orang-orangnya turun untuk menjarah. Mereka menemukan banyak ternak, tanah, mobil, harta milik, pakaian, barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak dari apa yang dapat mereka dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saudara, Tuhan bilang, nak, aku kasih kamu 3 hari untuk menjarah. Jadi hari ini, besok dan Senin, saudara engkau boleh jarah apa saja. Saudara, apa yang ada di hatimu sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara boleh jarah. Sekarang keluarkan dulu roti koin saudara.